Eh, Alhamdulillah, hari ini kita akan berbicara mengenai proyek untuk AIK 3, yang mana proyek itu nanti Anda semuanya membuat sebuah laporan. Laporan itu berisi tentang tema inovasi pengembangan ranting Muhammadiyah dengan objeknya itu ranting-ranting Muhammadiyah. Nah, terkadang kita sebagai orang kita kuliah di Unsida ya, tapi kita tidak sadar bahwa kita di desa kita itu ternyata ada ranting Muhammadiyah. Atau seandainya nanti di tempat Anda tidak ada ranting Muhammadiyah, Anda bisa pergi ke ranting lainnya, ya, bisa ke ranting lainnya yang terdekat. Kemudian nanti Anda di ranting itu Anda melakukan wawancara. Nah, bagaimana cara saya mengetahui ranting Muhammadiyah itu? Caranya gampang. Caranya adalah Anda cari aja masjid, kemudian tanya sama takmirnya, siapa ketua ranting Muhammadiyah di desa tersebut. Ya. Nanti Anda akan dikasih tahu oleh rantingnya, oleh takmirnya. Bahkan bisa jadi takmirnya itu ternyata ketua rantingnya sendiri. Ya. Baik. Ada hal-hal yang nanti perlu diulas. Pertama, bagaimana sejarah ranting Muhammadiyah tersebut. Jadi dalam laporan itu, ini sifatnya pribadi ya, individu. Ya, jadi Anda menulis sendiri, setiap orang menulis bagaimana sejarah ranting Muhammadiyah di tempat itu, kemudian bagaimana usaha dalam pengembangan dakwah di ranting Muhammadiyah tersebut. Nah, bagaimana dakwah Muhammadiyah itu dikembangkan di ranting tersebut. Kemudian bagaimana usaha dalam pengembangan masjid di ranting Muhammadiyah tersebut. Ya. Bagaimana masjid di ranting itu dikembangkan. Kemudian bagaimana usaha dalam pengembangan pendidikan di ranting tersebut. Pengembangan pendidikan ini penting. Ya. Biasanya di ranting, satu ranting itu ada TK Aba, ya, Aisyah Bustanul Atfal. Ya. Kemudian usaha dalam pengembangan Urtum, organisasi otonomi di ranting Muhammadiyah tersebut. Urtum itu seperti Aisyah, ya, Ibu Aisyah itu masuk dalam pengembangan Urtum. Pengembangan Urtum, kemudian pengembangan selain Aisyah biasanya ada juga pemuda Muhammadiyah, biasanya juga ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM untuk anak-anak remaja, kemudian ada Tapak Suci, ada Hizbul Waton dan lain sebagainya. Kemudian bagaimanakah usaha dalam pengembangan ekonomi di ranting Muhammadiyah tersebut? Bagaimana mungkin ada gerakan ekonomi yang dilakukan oleh ketua ranting di ranting Muhammadiyah itu. Kemudian bagaimana usaha dalam pengembangan wanita di ranting tersebut. Nah, Aisyah itu sebenarnya muncul dari kajian wanita Supotresno yang sudah pernah kita bicarakan. Itu nanti perlu ada Anda harus tanya kepada ketua ranting seperti apa. Kemudian bagaimanakah usaha dalam penggunaan digital di ranting tersebut, ya. Jadi penggunaan digital. Jadi gini, ini adzan, saya pause bentar ya. Nomor 8, ya, saya lanjutkan. Bagaimana usaha dalam penggunaan digital di ranting Muhammadiyah tersebut. Ini karena di masjid-masjid Muhammadiyah ini sedang digalakkan penggunaan IT, ya, jadi menggunakan video untuk kemudian diupload di YouTube, ya. Kemudian fungsinya video itu nanti untuk sebagai memahamkan, untuk menyebarkan dakwah yang dilakukan di masjid tersebut kepada khayal ramai. Ya, walaupun masjid-masjid Muhammadiyah ya rata-rata subscribernya 200, 300, 100 itu,
Itu tapi alhamdulillah dengan subscriber seperti itu mereka mampu berjalan dengan baik ya untuk kegiatan kajiannya. Bahkan kajian-kajian itu semuanya bisa masuk melalui media Zoom atau media media YouTube. Kemudian Anda melakukan wawancara. Jadi nanti Anda melakukan wawancara dan menggali dokumen terkait ke-8 hal di atas. Kemudian mintakan video kegiatan jika ada, mungkin bisa melalui IG, Facebook, atau YouTube. Jadi maka untuk memudahkan Anda bisa cari Masjid Muhammadiyah, atau Anda bisa cari juga Sekolah Muhammadiyah atau TK Muhammadiyah, TK Aisyah. Anda tanya siapa ketua rantingnya, nanti akan dikasih tahu. Kemudian Anda melakukan wawancara kepada ketua ranting, ya. Atau kalau tidak ada ketua rantingnya, kepada anggota ranting yang ada di tempat tersebut, ya. Kemudian kalau bisa Anda cari ranting yang berbeda-beda, ya. Jadi jangan sampai kalian memilih satu ranting yang sama. 38 orang di Tanggulangi saja itu tempat saya ini ada sekitar 10-an ranting, 15 mungkin. Ada 15-an ranting, ada Ngaban, Kedensari, Pandegan itu sudah 3, Kali Tengah 4, kemudian agak ke sana dikit 4, kemudian Kalidawir, kemudian agak ke sana lagi Kedung Banteng, Banjar Panji, Penakar Sewu, itu sudah 9. Ini satu tempat, satu kecamatan, apalagi di sini ada banyak kecamatan. Itu bisa Anda gali tentang pengembangan Muhammadiyah yang ada di sekitar Anda. Nah, kemudian untuk laporannya, formatnya nanti ada cover ya, halaman awal. Kemudian pendahuluan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pengembangan ranting-ranting Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah Muhammadiyah. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu memang ada PP, PCM, ada PDM, ada PWM, ada PP. Tapi sebenarnya yang menjadi crossbow yang menjadi yang menjadi pada bagian bawah itulah yang sebenarnya mengembangkan ranting Muhammadiyah pada bagian ranting. Yang mengembangkan Muhammadiyah itu sebenarnya pada tingkatan ranting. Nah, hanya saja adanya PCM, adanya PDM, adanya PWM, adanya PP itu hanya sekedar untuk mengkoordinir ulang kekuatan Muhammadiyah dari ranting sampai kemudian PWM, ya, untuk kontrol. Maka dalam hal pembahasan, jadi ini nanti hal-hal ini Anda perlu ulas di subbab-subbab mungkin, ya, sesuai kebutuhan. Jadi pengembangan ekonomi itu Anda jelaskan. Tidak perlu pertanyaan. Jadi modelnya misalkan pengembangan ekonomi, Anda jelaskan seperti ini. Pengembangan pendidikan, mendirikan TK Aisyah misalkan. Anda boleh foto juga TK-nya, ceklik gitu. Dan saya kira kalau ada foto-foto itu bisa Anda masukkan juga di pembahasan, itu memperkuat kajian pembahasan Anda. Kemudian penutup, Anda menyimpulkan apakah ranting tersebut sudah mengembangkan rantingnya dengan baik atau belum. Itu perlu Anda kaji, ya, perlu Anda simpulkan. Jadi bagaimana pengembangan ekonominya nanti seperti apa, itu simpulkan secara singkat saja. Bahwa ini yang kurang itu misalkan pengembangan pendidikan, misalkan tidak ada lembaga pendidikan, masjidnya masih kurang, masih hanya satu saja misalkan. Itu Anda harus melakukan analisa kritis ya terhadap ranting tersebut. Kemudian Anda tampilkan foto dari kegiatan tersebut. Nah, wawancara itu Anda bisa rekam ya, menggunakan recording, bisa pakai HP ya. Kemudian Anda harus memotret menggunakan HP kegiatan yang dilakukan. Maaf, ini salah, yang dilakukan di ranting ya, untuk dimasukkan dalam tulisan. Kemudian pertanyaan di atas bisa dikembangkan oleh setiap mahasiswa. Anda boleh mengembangkan tidak 8 pertanyaan ini, mungkin ada 8 pertanyaan lain selain yang 8 ini. Ya. Mungkin Anda mau bertanya atau mungkin rantingnya memiliki
kegiatan sosial misalkan, ini kan belum tertulis di sini ya, kegiatan sosial yang tidak dipunyai oleh oleh ranting lainnya, misalkan bersih lingkungan, misalkan mendirikan lazis, itu kan masuk ekonomi tapi itu beda ya, itu lazis itu lebih hebat lagi ya, tentang penghimpunan zakat fitrah ya. Dan juga lazis itu sudah dilakukan sebenarnya di beberapa masjid-masjid Muhammadiyah. Baik, jadi saya persilakan nanti Anda lakukan penelitian ini. Ya. Ini sebenarnya dianggap penelitian juga bukan, tapi ini hanya sekedar bagaimana Anda bisa mengenal Muhammadiyah dari jarak yang dekat. Jadi Anda harus bisa mengenal Muhammadiyah dari jarak yang dekat. Saya kira ini untuk penjelasan dari saya. Saya stop recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.